dalam hadis Imam Bukhari Muslim, perbedaan aku kata Nabi dengan Nabi sebelumku adalah salah satunya wajalal ardo kullaha masjidun. Allah menjadikan untuk umatku seluruh permukaan bumi ini adalah apa masjid? Tempat. Mana mungkin kita mengajak orang lain untuk sujud kepada Allah kalau kita sendiri takmir belum mensujudkan diri kita, belum mensujudkan hati dan jiwa kita. Yang kedua adalah masjid untuk membentuk sikap dan perilaku jamaah. Bukan sekedar ritual sakral personal, tapi dia menjadi faktor utama untuk mengokohkan iman dan karakter ketakwaan, sehingga menjadi hidup dengan akhlakul karimah, dengan adab, dan ini menjadi cermin daripada baginda yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat masjid adalah bagaimana kita berupaya untuk mensujudkan. Yang kedua, hakikat masjid adalah sebagai muwahhid. Apa muwahhid? Secara zahir mempersatukan fisik-fisik dari aneka ragam strata sosial atau karir yang lainnya. Tapi paling penting dari kata muwahhid adalah dari kata wahhad dan wahid. Bagaimana kita mengajak diri kita dan mengajak jamaah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Maka tidak penting di masjid ada warna partai, warna ormas, warna apapun. Yang penting dia adalah secara hati dan jiwa mentauhidkan ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajh Allah. Kemana pun kau mengarahkan dirimu, karirmu di apa saja, pekerjaanmu di apa saja, fasamma wajh Allah, tetap saja fokuskan hatimu untuk mentauhidkan Allah, mengharap wajah Allah. Karenanya masjid tidak boleh dikooptasi oleh satu warna. Setuju gak? Sepakat ya? Dia menjadi tempat kumpulnya hamba Allah dari berbagai warna latar belakang, baik keormasannya, baik harokahnya, baik partainya, maupun warna kulit hamba Allah. Bukan hanya berkumpul muwahhid secara fisik, tapi mengkonsentrasikan fokus kepada Allah. Yuk, next Mbak. Misi masjid sebagaimana surat Taubat ayat 18 tadi. Yang pertama apa? Menjadikan masyarakat beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua adalah menjadikan masyarakat senantiasa sholat, tunduk patuh terhadap aturan Allah. Yang ketiga, mensejahterakan masyarakat. Nah ini dia. Yang berputar adalah kebanyakan masjid. Masjid itu salah satunya ternyata berdasarkan surat At-Taubah ayat 18 adalah harus mampu mensejahterakan masyarakat. Atau kata Pak Haji Sudian tadi adalah untuk menjadi solusi. Mereka lapar datang ke masjid menjadi kenyang. Mereka haus datang ke masjid tidak haus lagi. Punya hutang sekalipun datang ke masjid. Kalau nggak lunas dengan uang dari masjid, Baitul Mal, masjid bisa memediasi dengan para pihak sehingga apapun mas orang sakit datang ke masjid selesai. Bapak Ibu sering ke Malaysia kan? Belum. Pak Haji kayak paten ini ke Malaysia dan salah satu masjid standar di Malaysia adalah harus punya dapur. Minimal ada satu koki terlatih dan tersertifikasi. Ada tempat tidurnya. Yang paling penting, imam masjid bukan hanya imamin rawatib, tapi imam masjid adalah menjadi juru kata kunci solusi atas masalah rumah. Orang datang ke masjid sampai sholat subuh, nanya ke imam masjid, saya punya hutang hari ini. Baik, tanya ke Baitul Mal, masjid kasih masjid, masih ada? Oke, bayarkan. Kalau belum ada, dia telepon seseorang atau ke lembaga NGO atau ke lazasnya mereka. Ini ada yang punya hutang sudah sekian, tolong dibayar. Ada yang sakit, konsultasi dengan imam masjid. Bukan berarti imam sebagai dokter, tapi dia langsung telepon direktur rumah sakit. Bapak, ini ada yang sakit di sini, tolong jemput dengan ambulan. Datang ke masjid. Hilang pekerjaan atau PHK, nanya ke imam masjid. Sudah tanya ke Haji Sudian. Contohnya begitu kira-kira.
Pak Haji, ini ada orang yang PHK, anaknya sekian, istrinya berlima, istrinya 4, anaknya 12 namanya, dia kehilangan pekerjaan. Imam itu bukan berarti segalanya, tapi dia punya networking, jamaah yang terdata. Berapa yang kayanya, berapa yang punya perusahaan, berapa siapa dari rumah sakit, siapa notaris atau siapa pengacara dan lainnya. Semua punya jalur kontak jadi imam masjid. Itu namanya imam masjid, bukan hanya imam rawatib. Makanya mari Kang Anggi meluncing Akademi Imam Masjid. Langsung namanya menciptakan CEO masjid. Keren betul. CEO bukan perusahaan, CEO masjid. Karena di masjid punya perusahaan. Tasbih. Coba tangan bumbu, tasbih di rumah jadi Allah Akbar. Siapa gurunya? Bukankah dari dulu sampai sekarang tasbih bacaannya? Cuma di sini aja bilang Allah Akbar. Udah kenceng salah lagi. Lanjut Pak. Baik, 3 hal penting ketika berbicara manajemen masjid. Yang pertama adalah akidah kemasjidan. Bahasa Inggrisnya mindset. Bahasa Inggrisnya apa? Mindset. Mindset sering disebut pola pikir, tapi mindset itu sebenarnya adalah belief system. A set of belief, seperang disebut dengan akidah. Jumlah minal umur lati tasaddaqu biha nufusi wa tasaddaqu biha qulubi wa takunu thabitan qanitan. Seperangkat nilai-nilai kepercayaan keyakinan yang dibenarkan dengan hati dan jiwa dan mengangkat kuat menjadi sebuah keteguhan yang tidak boleh tergeserkan kecuali dengan keyakinan yang lain. Bahasa Inggrisnya apa? Mindset. Karena dia bermula dari keyakinan masjid, menurut takbir. Yang kedua adalah filosofi masjid. Dan yang ketiga adalah teknis pengelolaan. Saya bahas nomor 1, nomor 2. Teknis pengelolaan nanti secara teknis aplikatif akan dibahas oleh nanti. Next. Baik. Akidah kemasjidan. Yang pertama, surat Jin ayat 18. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi. Wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillahi. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab dan Quran diantaranya minimal 2 makna lillah. Lillah yang pertama seperti ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa artinya? Milik Allah. Milik Allah lah langit dan bumi. Berarti lillah pertama maknanya lil milki. Berarti maknanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Ketika sudah diisbatkan ini masjid, ini musola dilanggar, maka dia bukan lagi milik personal, bukan lagi milik kelompok tertentu, tapi dia sudah menjadi milik Allah. Termasuk bukan milik takmir, bukan milik yayasan, bukan milik pesantren, bukan milik ormas. Ini akidah kemasjidan. Takmir juga bukan penguasa masjid itu. Walaupun ada orang yang mewakafkan dan membiayai semuanya, kata Allah wa annal masajida lillah. Pertama apa lillah di sini? Milik Allah. Maka masjid bernama Baitullah. Apa tuh? Rumahnya Allah. Tempat arruju ilallah. Tempat kembalinya orang kepada Allah. Secara fisik datang ke mana? Datang ke masjid. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan keimanan dan engkau meronta merana dengan maksiat dan dosa, dengan lalai lupa kepada Allah,
Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah. Kembalilah engkau kepada Allah dengan hatimu yang puas dan Allah ridho kepadamu. Makna salah satunya adalah secara fisik kembali ke Baitullah, kembali ke rumah. Maka suara azan berkumandang bukan sekadar suara muazin, tapi hakikatnya Allah ingin memanggil jiwa-jiwa yang jatuh. Ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, adakah getaran dalam jiwa? Adakah getaran dalam hati? Allah kekasih dipanggil, maka dia tinggalkan semua pekerjaan langsung untuk menyambut panggilan sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku datang penuh panggilanmu ya Allah. Aku datang mendekat kepadamu. Aku datang menundanganmu ya Allah. Terima kasih. Engkau telah mengundang kami dengan taufiknya. Engkau telah mendengarkan panggilan. Karenanya ketika ke masjid bukan hanya membawa fisik, tapi bawalah hati dan jiwa. Fisik tubuh kita ketemu fisik kecil, tapi hakikatnya kita bukan ketemu fisik dengan fisik, tapi hakikatnya hati, jiwa, ruhiyah, spiritualitas kita bertemu dengan zat yang maha hidup yang menyebar ruh dalam hati kita dan jiwa kita. Bapak Ibu sekalian, halo? Lillah pertama apa artinya? Yang kedua lillahnya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Apa makna lillahi di situ? Berarti lil ghayah. Tujuan, orientasi, niatnya adalah Allah. Siapapun yang membangun masjid, siapapun yang merawat masjid, siapapun takmir masjid atau pengurus organisasi masjid-masjidnya, dia tidak akan mampu bertahan lama dan tidak akan berbuah pahala kecuali niatnya lillahi rabbil alamin, bukan lil fulan, bukan lil fulus, bukan lil komisi, bukan lil rupiah. Dia bukan sekedar mengejar rupiah, tapi mengejar barokah. Bukan sekedar ingin mendapat fulus, tapi orientasinya tuh lurus. Bukan mendapatkan komisi, tapi mewujudkan misi dan visi kemasjidan. Bukan sekedar ingin mendapatkan piala, tapi mendapatkan pahala. Bukan ingin mendapatkan berapa harga, tapi mendapatkan yang masuk ke dalam surga. Lillahi bimakna tulus ikhlas. Setuju Bapak? Setuju. Yang pertama, masjid seluruhnya milik Allah dan kita harus mengorientasi niat kita untuk mendapatkan ridho kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua, kita takmir kalau begitu adalah sebagai pegawai Allah. Bahasa Arabnya merebut. Apa bahasa Arabnya? Marbutun. Alladhi yarbitu qalbuhu bil masajid. Au kama qala Rasul rajulun qalbuhu mu'allaqun ay yarbitu qalbuhu murabitatun atau marbutun ila masjid. Dalam bahasa tanah umum, marbut itu the employee of Allah. Itu tanah umum. The employee of Allah, pegawainya Allah. Ini kayaknya nggak sengaja yang menjadi marbot ya. Karena persepsi marbot itu rendahan, pekerjaan yang recehan, betul nggak? Di mana sudah nggak ada pekerjaan lagi, atau sudah pensiun, jadi padahal marbot itu pegawainya Allah. Padahal marbot itu the employee of Allah. Dua mata yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka atau ke dalam neraka. Salah satunya adalah marbutun
Marbutun, orang yang sedang berjaga-jaga, waspada dalam rangka memakmurkan Baitullah. Memakmurkan. Alkisah, Nabi datang ke sebuah masjid. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat yang lainnya, kemana si fulan? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak tahu? Apa tidak ada orang mengabarkan kepadamu? Si fulan sudah wafat beberapa yang lalu. Respon Rasulullah, wajahnya memerah, matanya terbelalak. Kalau bahasanya itu simbol apa? Apa? Simbol mau karena nggak boleh, tapi dari gestur wajah Nabi itu menandakan kekecewaan yang berat, sehingga kalau boleh marah-marah, tapi kan nggak boleh marah kan? Dalam takdo bakal jangan. Kenapa engkau tidak memberi kabar kepadamu? Tahukah engkau jika seluruh kebaikan dikumpulkan hadir di sini, sesungguhnya tidak akan mampu menyamai si fulan tersebut. Tunjukkan kepadaku di mana kuburan. Tahukah si fulan itu pekerjaannya? Marbutun. Marbut masjid. Marbut masjid. Tapi kenapa ketika ada kata marbut di Indonesia dianggap rendah dan gak bangga? Maka Kang Agi membuat kaderisasi pertama dari Akademi Marbut. Terima kasih dari Akademi Marbut. Berapa bulan lagi? 6. Akademi Marbut yang sebelumnya 100 hari, sekarang kita meratifikasi 6 bulan. Tapi sebelumnya 100 hari. Sudah angkatan berapa? Angkatan ketiga. Nanti kita juga akan lakukan bukan dulu seperti itu. Untuk apa baik? Marbut itu adalah lifestyle. Kenapa? Karena dia adalah pekerjaan termulia di sisi Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Saya mau ajak semuanya. Kira-kira siap gak jadi marbot masjid? Siap. Ya, pensiunan dong. Ya, ketika udah gak dapat pekerjaan terbatain dong. Ya, rendahan banget. Tapi kata Allah, kata Nabi apa? Marbot pekerjaan yang mulia. Kenapa? Karena dia menjadi the employee of Allah, pegawainya Allah. Bapak Ibu, menjadi pegawai di istana banyak orang yang bangga, betul gak? Kemarin saya mau dipanggil Pak Prabowo. Saya tolak karena arahan Pak Haji Sudia. Gak mau saya dipanggil Pak Prabowo, panggilnya Kang Nanang MS. Nanti marah kalau saya dipanggil Pak Prabowo, karena nama saya bukan Prabowo. Jadi saya gak mau dipanggil Pak Prabowo. Itu arahan Haji. Kan orang kemarin resapel, nanti dipanggil Prabowo kapan gitu ya. Saya termasuk orang yang tidak mau dipanggil Prabowo karena panggilan saya karena bukan nama saya bukan. Mohon maaf aja. Baik Bapak Ibu, kalau pegawainya Allah berarti dia telah mewakafkan dirinya untuk Allah. Ya Allah, gunakan tanganku untukmu. Ya Allah, gunakan kaki untukmu. Ya Allah, gunakan mata untukmu, termasuk tenaga umur untukmu ya Allah. Kenapa? Karena dia menyambut sabda Nabi. Idza aradallahu apabila Allah memilih hambanya bi'abdihi khairan, memilih hambanya menjadi yang terbaik, istakmalah, dia akan dikerjain. Dia akan apa? Dikerjain. Ditanya, gimana cara ngerjainnya? Mohon maaf, izin. Kalau saya kerjain mau nggak? Pak Haji, saya kerjain. Pak Haji harus kerja berangkat pagi pulang petang. Tapi hasilnya yang dapat saya, yang dapat penghargaan saya, yang naik karir saya, yang dapat ucapan terima kasih saya, dapat penghargaan saya. Pak Haji marah ke saya? Kecewa kan? Saya kerjain beliau, suruh kerjain tugas, tapi hasilnya buat saya. Dia beliau nggak dapat apa-apa. Marah kan? Marah kan? Marah. Itu karena dia manusia. Sekarang justru ketika Allah cari hamba yang terbaik, dia akan mencari manusia.
Kalau dikerjain sama Allah rugi kan? Rugi? Kaifa yastabaru ya Rasulullah? Gimana cara Allah kerjain manusia? Yuwaffiqahu li amalin sholihin qabla al-maut. Dia akan dibimbing oleh Allah dari ujung rambut sampai kaki dengan taufik hanya untuk melakukan kebaikan sebelum mati, walaupun orang lain meremehkannya, merendahkannya, menghinakannya. Seperti hari ini mabuk menurut manusia kan? Betul tak? Tapi menurut Allah dia kerja di rumahku, aku bertanggung jawab kepadanya. Maka dia kancil dengan gaji, karena Allah yang pemilik kerajaan langit dan bumi akan memberikan gaji kepada kita dunia dan akhiratnya. Dan yang terakhir, Allah akan mencukupkan anggaran masjid. Karena yang punya masjid siapa? Yang punya masjid siapa? Nah, kenapa ada yang hari ini kasnya gak nambah-nambah? Di satu tempat adalah kasnya ini dihabiskan, gak habis-habis. Kenapa kira-kira? Banyak masjid yang kasnya gak nambah-nambah, nambah mungkin nambah tapi tidak signifikan. Di tempat yang lain ada masjid yang mau dihabiskan kasnya, gak habis-habis. Kenapa Bapak Ibu? Nah, nanti diceritakan oleh karena terakhir. Ya, filosofi masjid. Tadi masjid pas sujud, yang kedua masjid pusat peradaban, yang ketiga masjid tempat kaderisasi. Filosofi kita sudah dapatkan dulu sehingga kita tahu semuanya. Kalau sudah tahu, baru mau nggak kita menjadikan masjid yang berdampak, berdaya dan berdampak. Terakhir ada beberapa kalimat ungkapan, Mbak. Yuk kalimat-kalimat ini, klik. Terus, nah, Bapak Ibu, kita harus mengembalikan fungsi masjid kepada fungsi dasar. Saya mengambil dari buku Fiqh Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Dr. Muhammad Al-Berti, minimal ada 10. Dia ternyata bukan tentang ibadah. Banyak lagi fungsi masjid, kemarin organisasi, kemarin ekonomi, tempat pembelajaran, komunikasi, kemudian juga tempat olahraga, bela diri, latihan militer, persiapan, kesehatan, masjid yang lain. Bahkan imam besar masjid Istiqlal Klik dan yang sekarang menjadi Menteri Agama ada 23 fungsi dan pusat ibadah, pusat pemerintahan, pusat konsultasi agama kehidupan, pusat ekonomi, pusat informasi publik, pusat pendidikan, pusat kegiatan sosial, pusat pertahanan, pusat penampungan pengungsi, pusat perawatan medis, penyelenggaraan sengketa, tempat penanganan tawan perang, tambah lagi pusat kesenian religius, pusat keterampilan, pusat konsultasi agama dan kehidupan, penginapan tamu luar kota, pusat pelatihan salon kecantikan, pusat pengurusan jenazah, pusat kaderisasi kepemimpinan, tempat penitipan barang-barang berharga, balai pertemuan masyarakat, menara masjid, pusat peradaban, dan yang lain. Ternyata masjid bukan hanya sekedar tempat itu semata, tapi pusat peradaban sekaligus pusat solusi di atas permasalahan. Nah, saya menghadirkan materi gerbang emas yang 8 pilarnya saja. Nah, BKPR ini saya hadirkan gerbang emas menuju Indonesia emas. Di apa namanya slide yang gerbang emas sebagai penutup. Ada nggak gerbang emas? Ah, itu lah. Paling pojok kan? Atas. Iya. Coba. Ya, itu sudah. Nah, ini bagaimana masjid menjadi pusat peradaban sekaligus solusi atas permasalahan. Klik Pak. Cepat aja. Ini sebagai perkenalan. Ini tantangan sudah diriset apa saja sehingga masjid harus menjadi jawaban dari tantangan yang dihadapi oleh umat dan bangsa ini. Klik terus. Nah, ke depan Bapak Ibu, masjid akan membicarakan ketahanan pangan. Bapak Ibu, di area masjid suka ada lahan?
Sehingga MPK tidak lagi menggunakan dana APBN, tapi dari ayo menanam, ayo bertani, ayo berternak, ayo berkebun, ayo berikan. Susah kalau berikan. Nah, itu. Kemudian mampu mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan putus sekolah. Yang keempat, pemberdayaan siswa produktif. Bapak Ibu, zakat bukan hanya diberikan kepada 8 asnaf semata yang berupa bansos yang lainnya, tapi kelak zakat itu akan mengentaskan permasalahan masyarakat umat. Maka ada zakat produktif, nanti sedekah produktif termasuk wakaf produktif. Yang diinisiasi oleh Pak Haji Sudiat adalah satu desa, satu muzaki. Nanti formulanya level 2-nya adalah satu masjid, satu muzaki. Level 3-nya nanti adalah satu keluarga, satu muzaki. Berarti masih kosong. Dia yang azan, dia yang komat, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang doa, dia yang nyalain lampu, dia yang mati lampu gitu ya. Udah gak ada orang kiamat itu. Bapak Ibu, jadi kita akan sukseskan juga adalah program satu desa satu muzaki, yang semuanya nanti digerakkan di dalam masjid, sehingga masjid berdaya dan berdampak. Kita lanjutkan materi berikutnya adalah aplikasi dan implementasi dari masjid berdaya dan berdampak.